Sejak meletusnya perang dagang yang disebabkan oleh keputusan kontroversial Donald Trump, Amerika Serikat berada di ambang krisis ekonomi yang serius. Pengenaan tarif hingga 145% untuk barang-barang dari Cina telah merusak hubungan ekonomi yang sedang terjadi, mendorong negara ini menuju keruntuhan total. Akibatnya, masyarakat kini dipaksa membayar harga selangit untuk berbagai produk. Namun, masalah ini tidak berhenti di situ. Perusahaan-perusahaan besar Amerika yang memiliki hubungan erat dengan Cina juga menghadapi kerugian signifikan karena sikap Beijing yang semakin tegas. Pertanyaannya adalah, apakah Apple, yang sebagian besar ponselnya diproduksi di Cina, akan menghadapi kebangkrutan? Atau apakah Intel akan tersingkir dari pasar yang menjanjikan miliaran konsumen? Jika perusahaan-perusahaan raksasa Amerika ini mengalami kebangkrutan, jutaan pekerjaan, termasuk pekerjaan Anda dan orang-orang terkasih Anda, dapat hilang. Pada video ini, kita akan mengulas 10 perusahaan teratas Amerika Serikat yang berpotensi runtuh jika Cina mulai membalas dengan keras dalam perang dagang ini. Nomor 1. Tesla. Tesla bukan hanya sekadar perusahaan mobil. Ia merupakan ujung tombak revolusi kendaraan listrik yang membawa visi hijau Elon Musk dari California ke seluruh dunia. Namun, visi ini kini menghadapi tantangan besar akibat hubungan dekat Elon Musk dengan Donald Trump. Tesla telah menjadi target pembalasan dari Cina, yang dulunya merupakan tanah peluang bagi perusahaan ini. Pabrik Gigafactory Shanghai memproduksi setengah dari semua kendaraan Tesla, sementara pemasok dari Cina menyediakan baterai litium yang membuat Model 3 dan Model Y tetap beroperasi. Namun, badai masalah kini datang dengan cepat. Pabrik Shanghai yang dulunya ramai sekarang sepi, dengan mobil-mobil setengah jadi mengumpulkan debu. Pengiriman baterai dari Cina terputus, memaksa pabrik Tesla di Fremont dan Nevada untuk berebut suku cadang, dan akhirnya menghentikan pengiriman ke puluhan ribu pelanggan yang telah menunggu. Penggemar yang dulu mengantre untuk mendapatkan Model Y kini beralih ke pesaing seperti Rivian dan Lucid, yang lebih cepat beradaptasi dengan menjalin kemitraan dengan pemasok alternatif. Dampak dari situasi ini tidak hanya terbatas pada produksi di Cina. Ribuan ruang pamer dan stasiun pengisian daya di Amerika Serikat menghilang dalam semalam. Gelombang pemutusan hubungan kerja, PHK, melanda Tesla, mulai dari insinyur perangkat lunak hingga pekerja jalur perakitan, karena perusahaan terpaksa menyusut hanya untuk bertahan hidup. Elon Musk, yang dulu memuji Cina sebagai masa depan kendaraan listrik, kini terjebak di antara tekanan pemegang saham dan badai media, dengan impian hijaunya yang perlahan memudar dalam asap politik. Tesla, yang dulunya menjadi bintang yang bersinar di jagat teknologi otomotif, kini menghadapi tantangan berat yang membuatnya tampak semakin redup. Nomor 2. Walmart. Bayangkan pagi yang tenang di Walmart di pinggiran kota Texas. Lorong-lorong yang dulunya penuh sesak kini kosong dan mencekam. Tidak ada lagi tumpukan TV murah atau rak mainan plastik dari Cina. Manajer toko yang dulu bangga menjaga harga tetap rendah kini berdiri diam, menyaksikan pelanggan keluar dengan kereta belanja kosong. Di kantor pusat Walmart di Arkansas, para eksekutif bergegas ke pertemuan krisis, tetapi tidak ada yang bisa memecahkan masalah untuk mengganti rantai pasokan besar yang pernah mengalir dari Guangha. Pembeli setia, terutama ibu-ibu pekerja dan keluarga kerah biru, mulai beralih ke Amazon atau toko lokal yang entah bagaimana masih dapat menemukan sumber alternatif. Namun, krisis ini jauh melampaui rak-rak yang kosong. Karyawan Walmart, mulai dari kasir hingga juru stok, menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, PHK, saat perusahaan menutup lokasi-lokasi yang tidak menguntungkan di seluruh negeri. Di kota-kota kecil seperti Joplin, di mana Walmart adalah detak jantung ekonomi, keheningan menggantikan kesibukan, dan banyak orang kehilangan tempat untuk bekerja atau berbelanja. Pesaing seperti Costco memanfaatkan momen ini untuk menarik konsumen dengan barang-barang yang tidak terpengaruh oleh dampak dari Cina. Walmart, yang merupakan kerajaan retail senilai ratusan miliar, tersandung bukan karena strategi yang gagal, tetapi karena fondasi yang selama ini berdiri di atas hubungan dengan Cina telah menjauh dari Amerika. Nomor 3. Apple. Apple telah lama berdiri sebagai simbol inovasi, di mana setiap iPhone dan MacBook bukan hanya produk, tetapi juga pernyataan teknologi yang lahir dari hati. Sebelum 2025, Cina adalah urat nadi kerajaan Apple. Pabrik-pabrik Foxconn yang luas di Shenzhen merakit hampir setiap perangkat,
sementara jutaan konsumen muda di Cina memicu permintaan yang tinggi. Namun, ketika tarif hingga 145% diberlakukan oleh Trump, Apple terpaksa menarik diri dari Beijing. Perusahaan yang pernah bersinar kini mulai kehilangan kilaunya yang mempesona dunia. Saat masuk ke dalam toko Apple di San Francisco, antrean penggemar yang bersemangat menunggu peluncuran iPhone terbaru kini hilang. Hanya segelintir pembeli yang berlama-lama untuk menanyakan model-model yang sudah ketinggalan zaman. Di Cina, jalur perakitan yang dulunya bersinar di Foxconn kini telah menjadi gelap, meninggalkan jutaan layar dan baterai yang tidak terpakai tanpa tempat untuk pergi. Tim Cook mengadakan rapat darurat, tetapi tidak ada alternatif yang dapat menandingi skala dan efisiensi yang pernah disediakan oleh Cina. Pengguna Apple, mulai dari artis hingga eksekutif, mulai beralih ke Samsung atau Google, saat iPhone berubah menjadi barang mewah yang mahal dan langka. Dampak dari situasi ini sangat dalam. Insinyur Apple dan pekerja retail merasakan pukulan langsung. Di pusat R&D yang dulunya energik, kreativitas kini digantikan oleh kecemasan, karena banyak proyek terhenti akibat kekurangan suku cadang. Toko-toko Apple yang ramping, yang dulunya menjadi ikon modernitas, mulai tutup, membuat banyak karyawan kehilangan pekerjaan. Cina tidak hanya mengambil alih rantai pasokan Apple, tetapi juga memusnahkan pasar dengan kekuatan 1 miliar konsumen yang pernah memuja produk-produk cemerlang dari puncak teknologi. Apple kini menjadi wajah dari perang dagang yang rumit, sebuah kisah peringatan tentang kecemerlangan yang mulai redup akibat diplomasi yang rusak. Nomor 4. Intel. Dampak yang dialami Intel adalah pukulan menghancurkan bagi seluruh industri teknologi. Dengan terputusnya komponen dari Cina, pabrik-pabrik Intel di Oregon dan Arizona berjuang untuk menjaga jalur produksi tetap berjalan dan tidak dapat memenuhi permintaan chip yang terus meningkat. Kekurangan chip ini telah menyebar ke seluruh negeri, menyebabkan komputer pribadi dan server mengalami kekurangan pasokan. Raksasa teknologi seperti Dell dan HP, yang dulu setia pada Intel, kini mulai beralih ke pesaing seperti AMD dan TSMC, memaksa Intel keluar dari kursi kepemimpinan yang telah lama didudukinya. Konsumen individu, mulai dari pelajar hingga pengusaha, kini bergulat dengan kekurangan laptop dan desktop yang parah, mengganggu studi, kerja, dan kehidupan sehari-hari mereka. Sementara itu, di Cina, konsumen mulai meninggalkan produk buatan Amerika sama sekali, terhalang oleh harga yang sangat tinggi, dan beralih ke alternatif dalam negeri. Di dalam Intel, keruntuhan ini sangat terasa. Para insinyur dan pekerja di pusat penelitian yang dulunya menjadi kebanggaan lembah silikon kini diberhentikan karena perusahaan memangkas biaya hanya untuk tetap bertahan. Pasar Cina yang pernah menjadi sumber pendapatan besar kini telah menutup pintunya, meninggalkan kerugian finansial yang menganga dan sulit dipulihkan. Reputasi Intel sebagai mercusuar inovasi memudar dengan cepat, sementara para pesaing mengambil kesempatan untuk menyalip pangsa pasarnya. Investor panik dan mulai membuang saham, karena Intel kehilangan cengkeraman dalam perlombaan teknologi global. Penarikan diri dari Cina telah mengubah Intel dari raksasa yang menjulang tinggi menjadi peninggalan yang terlantar, terputus tidak hanya dari rantai pasokannya tetapi juga dari masa depannya. Sektor teknologi Amerika yang dulunya bergantung pada prosesor Intel kini gemetar, karena merek yang dulunya tak terkalahkan berada di ambang ketidakrelevanan. Nomor 5. Nike. Nike membangun kerajaannya di balik sepatu kets yang mencerminkan gaya Amerika, yang bertransformasi dari lapangan basket menjadi mode jalanan global. Sebelum perang dagang meletus, perusahaan ini sangat bergantung pada Tiongkok, dengan 35% dari total alas kakinya diproduksi di pabrik-pabrik di seluruh Guangdong dan Jiangsu. Pasar Tiongkok sendiri menyumbang antara 3 hingga 4 miliar dolar per tahun, yang berkontribusi sekitar 17% dari pendapatan global Nike. Namun, ketika Trump memberlakukan tarif hingga 145% dan Beijing membalas dengan memutuskan hubungan dagang, Nike kehilangan pusat produksi dan salah satu pasarnya yang paling menguntungkan. Hal ini membuat perusahaan jatuh bebas. Keruntuhan itu terlihat dari angka-angka. Dengan Cina yang bertanggung jawab untuk memproduksi sekitar 175 juta pasang sepatu setiap tahunnya, Nike tidak dapat beralih cukup cepat ke hub alternatif seperti Vietnam atau Indonesia. Akibatnya, terjadi kekurangan inventaris besar-besaran. Di sisi lain, hilangnya aliran pendapatan dari Cina sebesar 3 hingga 4 miliar dolar meninggalkan lubang menganga di neraca perusahaan,
sementara biaya produksi di Amerika Serikat dan Eropa meroket. Setiap pasang sepatu menjadi $30 lebih mahal, dan konsumen tidak mau menerima kenaikan harga tersebut. Dalam beberapa bulan setelah penarikan dari China, pendapatan global Nike anjlok hingga 20%, dengan kerugian yang mengejutkan mencapai $9 miliar. Pukulan ini tidak terbatas pada keuangan. Puluhan ribu orang membayar harganya, karena Nike terpaksa memangkas 10.000 pekerjaan, atau 15% dari tenaga kerja globalnya, di kantor dan gudang di Amerika Serikat dalam upaya putus asa untuk tetap bertahan. Saham perusahaan anjlok 25% di Bursa Efek New York, menghapus miliaran dolar dari nilai pasar. Nomor 6. Boeing. Boeing pernah melambung sebagai kebanggaan penerbangan Amerika dengan pesawat ikoniknya, 737 dan 787 Dreamliner, yang menghubungkan benua dan mendefinisikan perjalanan udara global. Tiongkok memainkan peran penting dalam keberhasilan tersebut, membeli antara 150 hingga 200 pesawat setiap tahunnya, senilai hingga $15 miliar, dan menyumbang 25% dari total pesanan global Boeing. Selain itu, pabrik-pabrik di Tiongkok, seperti yang ada di Shandong, memasok komponen vital seperti sayap dan suku cadang mesin. Namun, ketika ketegangan meningkat, Boeing tidak hanya kehilangan pelanggan penting tetapi juga mitra pasokan utama. Hal ini menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan besar. Angka-angka tersebut mengungkapkan skala bencana. Pesanan tahunan dari Tiongkok yang senilai $15 miliar hilang, dan pendapatan Boeing turun 20%, dengan kerugian yang mengejutkan mencapai $19 miliar hanya dalam kuartal pertama. Setelah Beijing menarik dukungan, produksi menjadi lumpuh karena 10% dari suku cadang pesawat yang penting, senilai $2 miliar per tahun, tidak lagi tersedia dari China. Ini memaksa Boeing untuk memangkas produksi bulanan sebesar 30%, dari 50 pesawat menjadi hanya 35 pesawat. Dampaknya langsung dan menyakitkan. 20.000 pekerjaan dipangkas di pabrik-pabrik di Washington dan South Carolina, yang berjumlah 12% dari seluruh tenaga kerja Boeing. Kepercayaan investor runtuh, dan saham Boeing jatuh 30% di NYSE, menghapus nilai pasar sebesar $50 miliar. Sementara itu, utang perusahaan membengkak sebesar $10 miliar karena cadangan kas yang menipis. Maskapai penerbangan Amerika seperti Delta dan United, yang dulunya mengandalkan pengiriman pesawat baru, kini menghadapi kekurangan pesawat yang parah. Kekosongan tersebut dengan cepat diisi oleh Airbus, yang memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan 100 pesanan baru dari Asia. Nomor 7. Best Buy. Best Buy pernah menjadi tujuan kesayangan bagi keluarga Amerika. Tempat di mana orang bisa membeli TV layar datar, konsol game, dan laptop dengan harga terjangkau. Kesuksesannya dibangun di atas tulang punggung elektronik berbiaya rendah yang sebagian besar berasal dari Tiongkok, di mana segala sesuatu mulai dari layar LED hingga headphone nirkabel untuk merek-merek besar diproduksi. Namun, ketika Trump mengenakan hingga 145% dan Tiongkok membalas dengan memutus semua hubungan dagang dengan Amerika Serikat, Best Buy kehilangan inti bisnisnya. Tidak ada lagi peti kemas yang datang dari pelabuhan Tiongkok, dan perusahaan tidak dapat lagi mengisi rak-raknya dengan produk teknologi yang ramah anggaran yang diandalkan oleh pelanggan. Akibatnya, terjadi kekosongan dalam keunggulan kompetitif yang tidak dapat diisi oleh alternatif apapun. Dampaknya cepat dan brutal. Toko-toko yang dulu ramai di kota-kota seperti Minneapolis dan Houston kini menjadi sangat sepi. Rak-rak mereka kosong atau dipenuhi dengan produk dalam negeri yang terlalu mahal, yang hanya sedikit yang mampu membelinya. Pembeli setia, mulai dari orang tua yang membeli konsol untuk anak-anak mereka hingga pekerja kantoran yang mencari laptop, kini menolak dan beralih mencari alternatif yang lebih murah dari pesaing daring yang bersumber dari negara-negara Asia lainnya. Pekerja retail, termasuk anggota Geek Squad yang terkenal, diberhentikan secara massal karena perusahaan terpaksa menutup lokasi-lokasi yang tidak menguntungkan. Reputasi Best Buy untuk harga yang tidak ada duanya, yang dibangun selama beberapa dekade, lenyap dalam hitungan bulan ketika Tiongkok keluar dari pasar. Nomor 8. John Deere. John Deere telah lama menjadi simbol pertanian Amerika, dengan traktor hijau ikoniknya yang bergemuruh melintasi ladang jagung dan gandum. Perusahaan ini membangun reputasinya pada mesin yang terjangkau dan andal bagi petani, didukung oleh suku cadang buatan Tiongkok, mulai dari mesin kecil hingga roda baja. Permintaan pasar Tiongkok yang tak terpuaskan akan kedelai Amerika Serikat mendorong petani
untuk berinvestasi pada peralatan baru. Namun, ketika Tiongkok membalas tarif 145% yang diberlakukan oleh Trump dengan menghentikan semua perdagangan, John Deere kehilangan rantai pasokan penting dan alasan ekonomi di balik keberhasilannya. Konsekuensinya melanda jantung Amerika seperti badai. Tanpa komponen Tiongkok yang murah, pabrik John Deere di Illinois berhenti beroperasi dan tidak dapat merakit traktor yang pernah menjadi ciri khas perusahaan. Gudang-gudang kemakmuran pedesaan kini dipenuhi mesin-mesin yang tidak terjual, karena para petani Amerika Serikat yang terputus dari ekspor kedelai ke Cina tidak lagi memiliki uang tunai untuk berinvestasi. Ladang-ladang di Iowa dan Nebraska, tempat mesin-mesin John Deere pernah bekerja siang dan malam, kini menjadi sunyi. Banyak petani terpaksa kembali menggunakan peralatan yang sudah tua, atau bahkan meninggalkan penanaman sama sekali. Pemutusan hubungan kerja, PHK, menyebar melalui kota-kota manufaktur, dari Moline hingga Waterloo, yang menjuruskan masyarakat kecil ke dalam keputusasaan ekonomi. Citra merek John Deere juga terpukul. Setelah dianggap sebagai mitra terpercaya bagi petani Amerika, perusahaan menghadapi reaksi keras karena produk-produk mereka menjadi tidak terjangkau dan sulit diakses. Nomor 9. Caterpillar. Caterpillar, raksasa konstruksi dengan mesin kuning ikonik, pernah menjadi simbol kekuatan global. Keberhasilannya didukung oleh baja terjangkau dari Tiongkok dan pasar infrastruktur yang besar. Namun, ketika Tiongkok membalas tarif 145% yang diterapkan oleh Trump dengan memutus hubungan dagang, Caterpillar kehilangan akses ke sumber daya vital. Dampaknya sangat besar. Pabrik di Illinois dan Texas terpaksa berhenti beroperasi, menghentikan proyek di seluruh Amerika. Klien setia beralih ke pesaing seperti Komatsu, mengikis pangsa pasar Caterpillar. Masa depan tenaga kerja juga suram, dengan pemecatan massal yang meninggalkan kota-kota seperti Peoria dalam kehancuran ekonomi. Reputasi perusahaan yang dulunya kuat mulai goyah, dan pasar saham merespons dengan kepanikan. Dari raksasa konstruksi, Caterpillar menjadi korban perang dagang, terjebak dalam krisis yang mengancam kelangsungan hidupnya. Kini, tantangan terbesar adalah merebut kembali kepercayaan dan reputasi yang hilang. Apakah mereka dapat bangkit kembali? Hanya waktu yang akan menjawab. Nomor 10. General Motors. General Motors, GM, telah lama menganggap Cina sebagai pilar utamanya, menyediakan suku cadang terjangkau dan pasar untuk 2,5 juta kendaraan setiap tahun. Namun, bencana datang ketika pasokan suku cadang dari Cina, seperti sistem kelistrikan dan jok, hilang, membuat pabrik di Michigan dan Ohio terpuruk. SUV dan truk yang dulunya menjadi kebanggaan Amerika kini terhenti produksi. Di sisi lain, pasar Cina menutup pintunya, meninggalkan GM dengan segunung kendaraan tak terjual. Dealer di seluruh Amerika Serikat, dari Texas hingga Florida, mengalami kerugian besar, sementara pekerja yang dulu bersemangat kini meninggalkan pabrik dengan putus asa. Kota-kota kecil seperti Lansing, yang bergantung pada GM, menyaksikan bisnis dan sekolah tutup akibat ekonomi yang terpuruk. Di tengah kekacauan ini, Toyota dan Hyundai, dengan rantai pasokan yang lebih gesit, melaju untuk mengambil alih mahkota yang hilang. Dari raja otomotif, GM kini menjadi korban konfrontasi perdagangan, meninggalkan warisan pabrik yang ditinggalkan dan nama yang memudar. Dari Best Buy hingga Apple, 10 perusahaan yang pernah menjadi pilar ekonomi Amerika Serikat kini jatuh seperti domino. Cina berpaling dari Amerika Serikat, Walmart kehilangan raknya, Tesla kehilangan pabriknya, dan Boeing kehilangan pesanan. Setiap nama membawa jutaan pekerjaan bersamanya, dari pekerja pabrik hingga karyawan retail. Rakyat Amerika, yang pernah percaya pada janji America First, kini menghadapi rak-rak kosong, harga tinggi, dan kota-kota hantu. Wall Street gemetar, dengan indeks Dow Jones anjlok, karena CEO terbesar di negara itu membelakangi Trump dan menuntut solusi atas bencana yang tak pernah mereka duga. Trump, yang pernah bersumpah untuk mengalahkan Tiongkok, kini sedang menyaksikan mimpi ekonomi runtuh di bawah pengawasannya. Tiongkok tidak hanya menarik diri, tetapi juga mengambil kekuatan Amerika. Akankah Trump menyelamatkan raksasa-raksasa ini, atau membiarkan Amerika semakin tenggelam dalam kegelapan? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like,
Subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.